Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye berjalan menaiki tangga di depan mata yang kebingungan. Jadi, apakah sebenarnya ada segel dan kekuatan yang kuat? Seorang murid harus bertanya. Larangan ini telah didokumentasikan dengan baik selama jutaan tahun hingga saat ini. Jadi, hanya Keong Selatan Dao Lord yang pernah berada di sana. Namun, Li Qiye tampil begitu santai saat ini seolah-olah tidak ada kekuatan yang mempengaruhinya. Semuanya terasa sangat aneh dan menimbulkan keraguan terhadap pengetahuan mereka. Mereka mengira kuburan senjata adalah lokasi tertinggi. Semua orang harus berhenti di sini. Coba lihat, seorang tetua meloloskan diri ke arah salah seorang yang ragu. Murid itu segera menjadi takut dan tidak berani melakukannya. Namun, salah satu teman tidak membenarkannya. Pria itu relatif kuat dan berkata, "Saya akan mencobanya, mungkin tekanannya sudah hilang." Dia berjalan ke tangga. Ledakan. Saat dia keluar dari area kuburan, tidak menunjukkan belas kasihan. Orang itu ditolak ke belakang dan terbang. Dia menabrak tanah dan kelaparan darah, jatuh pingsan. Itu masih di sana. Orang-orang di sekitarnya merasa ngeri. Seorang pria sudah mengangkat kakinya dan hendak mengambil langkah lain. Dia segera mundur dan berterima kasih atas keberuntungannya. Tidak ada orang lain yang mengatakan apapun setelah konfirmasi. Sementara itu, para tetua masih menatap Li Qiye. Sangat jahat. Seorang tetua akhirnya menyimpulkan, mengatakan apa yang ada dalam pikiran semua orang. Li Qiye tidak memancarkan kekuatan apapun dan tidak ada apapun yang melindunginya. Dia tampak seperti manusia fana yang mendaki gunung untuk bersenang-senang. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu mengapa dia kebal terhadap kekuatan penekan dari puncak leluhur mereka. Ping Shuawang menatap tajam ke punggung pria itu untuk waktu yang lama. Dia mengemukakan banyak spekulasi dan berpikir bahwa penjelasan tersebut tidak dapat diduga. Mungkin dia benar-benar anak ajaib, itu sebabnya dia bisa melakukan hal seperti ini. Salah satu muridnya, awalnya, gelar sarkastik ini dimaksudkan untuk mengejeknya. Sekarang, hal itu ternyata sangat tepat. Akhirnya, Li Qiye menghilang dari pandangannya setelah dia memasuki awan. Oke, ini akhir ujiannya. Silakan pergi. Zhang Yue berhenti menonton dan memberitahu banyak orang. Kami akhirnya bisa bersantai sekarang. Beberapa orang kembali dan sadar. Yang lainnya pergi dengan kecewa karena kepala tertunduk. Akhir berakhir dengan kebahagiaan dan kekecewaan. Mereka yang tidak melakukannya dengan baik perlu menunggu yang berikutnya. Beberapa pelindung dan tetua juga mulai pergi. Beberapa orang memilih untuk tetap tinggal dan menatap ke puncak. Akankah bocah nakal itu dapat mencapai puncak? Tidak ada yang terkejut sekarang, keajaiban apa yang tidak bisa terjadi jika dia ada. Seorang tetua yang berbeda tersenyum kecut. Beberapa waktu berlalu dan semua orang meninggalkan puncak leluhur. Tentu saja masih ada yang memperhatikan kawasan ini, seperti Ping Shuawang dan Raja Bodhi. Ada lagi pecundang setelah pemeriksaan. Seorang tetua mengerang dan mengerang, "Saya harus menjual peti mati saya untuk pengampunannya." Siapa yang bertaruh pada Li Qiye untuk menjadi nomor satu? Dia berteriak di halaman rumahnya sendiri sambil mengeluarkan darah di dalam. Taruhan telah dipasang sebelum ujian. Li Qiye memiliki peluang yang sangat menguntungkan karena tidak ada yang mengira dia akan menang. Jadi, hanya sedikit yang bertaruh padanya. Terlebih lagi, mereka dianggap bodoh. Karena melakukan hal tersebut, Lu Daowei adalah salah satu dari orang bodoh ini. Dia takut rumahnya mengingkari saat datang untuk mengambil kemenangannya. Namun, dia tidak menang sebesar anak-anak dari desa Liu. Dia memilih untuk menyebarkan uangnya ke berbagai taruhan, sedikit dari segalanya. Di sisi lain, anak-anak menempatkan semua yang mereka punya pada Li Qiye sebagai nomor satu. Rumah itu sangat menghambat pertukaran mereka tetapi sudah terlambat. Semoga surga menghantammu, Li Qiye. Penghematan 3000 tahun, semuanya hilang dalam satu malam, sialan. Kurang terbuka kau, tetua itu berteriak ke langit. Dia bertanggung jawab atas rumah judi dan kehilangan segalanya setelah pemeriksaan. Dia hampir menjadi gila. Di sisi lain, anak-anak Liu sangat gembira. Belum lagi harta yang diberikan Li Qiye kepada mereka, hanya kemenangan mereka saja yang membuat mereka menjadi orang kaya dalam semalam.
Sial, aku seharusnya bertaruh pada Li Qiye juga. Murid-murid lain melihat ini dan menyesali kelambanan mereka. Mereka hanya perlu memikirkan sesuatu dan kemenangannya akan sangat besar. Orang-orang telah berspekulasi tentang barang-barang yang disegel di atas puncak selama beberapa generasi sekarang. Seorang Raja Iblis yang dulunya adalah musuh dari patriark mereka. Barang tertinggi dari seorang Kaisar Agung yang menunggu yang menentukan. Pohon obat abadi yang belum mencapai kematangan penuh. Tidak mungkin memverifikasi legenda ini. Li Qiye terus menaiki tangga yang tertutup awan dan kabut. Jalan masih panjang tetapi dia tidak terburu-buru. Dia akhirnya mencapai puncak dan disambut dengan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Pendakiannya cukup menyenangkan. Dia bisa melihat seluruh Divine Black dari sudut pandang ini. Pemandangannya sungguh indah, tetapi dia hanya melihat sekilas sebelum fokus ke bagian tengah puncak. Tidak ada Raja Iblis, tidak ada bahan obat dan artefak tertinggi, hanya danau berukuran sedang. Ini cukup aneh karena seharusnya tidak ada sumber udara di sini. Tempat ini adalah area tertinggi dari Divine Black. Namun, danau tersebut tidak mengering sedikit pun. Tampaknya keadaan ini bertahan selama bertahun-tahun. Itu tidak tampak ajaib atau istimewa sama sekali. Satu-satunya hal yang menonjol adalah sesuatu yang mirip dengan altar. Kakek tua itu memang beruntung, bisa menemukan pintu masuk ke jalur utama, tidak heran mengapa itu bisa memulai sebuah sekte. Pembuluh darah ini jelas meningkatkan kekayaannya. Li Qiye terkekeh sambil melihat ke arah danau. Dia kemudian berjalan menuju altar. Altar ini sebenarnya hanyalah mulut segel. Itu terbuat dari bebatuan dan bebatuan yang tidak diketahui, diukir dengan sempurna oleh seorang ahli yang hebat. Setiap potongan hanya menyempurnakan kesempurnaan. Dari urat nadi binatang, Li Qiye menyentuh materi itu dan menenangkan kepalanya, kura-kura ini cukup licik, begitu. Jadi, ada beberapa hal yang terungkap. Dalam Divine Black, beberapa catatan menyatakan bahwa patriark mereka telah memasuki tanah dan surga abadi. Kenyataannya, panennya cukup besar setelah mengobrak-abrik mengulangi Heaven Hoof Ravine. Para murid Divine Black bertanya-tanya apa yang disegel di sini, mungkin harta karun. Kenyataannya, tempat ini berisi pintu masuk ke jalur besar, alasan mengapa kura-kura memilih tempat ini untuk membangun sektenya, sehingga menghasilkan potensi yang tak terbatas. Sayangnya, saat terjadi bencana besar, semuanya runtuh. 9 dunia telah berakhir dan tidak ada yang mengingat legenda lama ini. Li Qiye kebetulan adalah salah satu dari mereka yang masih ingat. Dia telah memasuki sumber leluhur tempat ini sebelumnya dan mengetahui semua rahasia di sana. Fakta bahwa dia muncul di Divine Black adalah sebuah kebetulan. Meski begitu, karena dia sudah ada di sini, dia tetap ingin melihatnya. Rahasia-rahasia ini menantang surga dan bermanfaat bagi orang-orang biasa, tetapi rahasia-rahasia ini tidak terlalu berarti di mata. Dia fokus pada rune yang diukir di bebatuan. Mereka ditambahkan oleh lebih dari satu orang. Yang pertama adalah kura-kura hitam, satu lagi yang pasti adalah Raja Dao Keong Selatan. Dao Lord tentu saja menambahkan lebih banyak segel demi Divine Black. Namun, salah satu orang sebelum dia meninggalkan rune yang lebih dahsyat, teknik yang lebih baik dan pukulan yang lebih kuat, juga jauh lebih mendalam. Baik kura-kura hitam dan Dao Lord tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Penulis ini jauh lebih kuat dari kura-kura dan masih lebih kuat dari Dao Lord. Ini dimaksudkan untukku. Li Qiye mendengus. Dia tahu siapa orang itu dan menyentuh rune, tidak buruk, cukup visioner. Kaisar abadi lainnya tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian ini. Rune ini berada di luar pemahaman orang biasa karena dao bawaan yang rumit. Namun, ini sama sekali tidak sulit bagi Li Qiye. Kamu benar-benar mengerti aku. Li Qiye tersenyum dan menyampaikan runenya. Berderit. Hasilnya, seluruh altar mulai bergerak. Batuan dan batu individu bergeser dan berputar seperti roda gigi. Berikutnya adalah kedipan rune. Akhirnya, dia menempatkan rune di semua tempat yang tepat. Ledakan. Seberkas sinar melonjak dan mengoyak langit, mencapai empirean tertinggi. Banyak orang di Divine Black menjadi terkejut dan mengikuti sinar yang menembus awan. Apa itu? Murid yang ketakutan itu mulai berteriak. Dari puncak leluhur, butuh beberapa saat bagi mereka untuk menyadari dari mana sinar itu berasal. Pasti Li Qiye, dia berhasil mencapai puncak. Salah satu murid berseru, saya tidak percaya, dia benar-benar keajaiban. Ini menjadi satu-satunya topik di sekte tersebut.
Semua orang menganggapnya luar biasa, tetapi dia benar-benar melakukannya. Mereka menjadi yakin akan kemampuannya. Pertama, langkahnya lalu senjata berat. Sekarang, puncak leluhur juga. Apakah ada yang tidak bisa dia lakukan? Para pelindung dan tetua merasakan hal yang sama seperti murid-murid lainnya. Ekspresi Huang Ning dan Zhan Hu menjadi sangat jelek. Mereka berpegangan tangan erat-erat, tidak bisa berkata-kata. Hanya Gong Qianyu saja yang mencuri perhatian mereka. Saat ini, Li Qiye menguburkan ambisi dan mempertahankannya sepenuhnya. Dia mengubah mereka menjadi badut dan membesarkan mereka berjalan. Selama Li Qiye masih ada, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit dan mengambil jubah Divine Black. Dia menghancurkan masa depan mereka menjadi abu sehingga mereka tidak menginginkan apapun selain mencincangnya. Ledakan. Dari celah langit muncul aura pemerintahan yang tak terbatas. Ia menyapu 8 Desoles dengan dominasi mutlak. Penguasa yang menyendiri dan leluhur yang tiada taranya terbangun dari tidurnya setelah merasakan kekuatan ini. Anehnya, para pendengar yang lebih lemah tidak merasakan apapun saat nenek moyang mereka tercekik. Gerbang Yin Yang, Tanah Suci Buddha, Sekte Tiga Kebenaran, Lembah Naga Phoenix. Nenek moyang dari kekuatan ini semuanya menatap ke langit dengan takjub. Sosok tertinggi muncul di lanskap West King. Itu sangat halus dan samar namun semua penguasa hanyalah semut jika dibandingkan. Kaisar Abadi Zhan, kaki seorang penguasa kuno gemetar melihat pemandangan ini. Saya akan menunggu di sumber leluhur. Sosok yang meninggalkan mantra abadi ini kemudian menghilang. Mantra itu hanya bisa didengar oleh para leluhur teratas dan membuat mereka tergoncang seperti badai. Mereka tidak tenang bahkan lama setelah sosok itu pergi. Kaisar abadi yang legendaris. Salah satu leluhur menarik napas dalam-dalam. Zaman kuno sudah tidak ada lagi, namun kisah-kisah kaisar ini masih ada. Beberapa menghafal setiap kata. Menunggu di sumber leluhur. Nenek moyang orang lain berspekulasi, apakah kaisar meninggalkan warisan? Mungkin semua harta dan gulungan kaisar ada di sana. Satu lagi bertanya-tanya, pergi, beritahu Master Sekte untuk segera pergi ke sumbernya. Yang lain diperintahkan, kirimkan pesan ini, perbendaharaan besar akan muncul dalam waktu dekat. Salah satu leluhur keluar dari keterasingannya. Berita tentang perbendaharaan yang baru muncul menyebar ke seluruh West King bagian utara. Tentu saja, hanya Li Qiye yang benar-benar mengetahui isi pesan tersebut. Mengapa repot-repot mengingat hal kecil setelah bertahun-tahun? Li Qiye menenangkan dan menenangkan kepalanya. Dia tahu siapa kaisar dan lokasi sumber leluhurnya. Kaisar ini ingin membalas dendam padanya. Baiklah, mari kita lihat apa yang kamu inginkan. Dia mengelus dagunya, jelas geli. Sosok seorang kaisar abadi membuat takut para leluhur yang tersembunyi. Sebaliknya, hal itu tidak mempengaruhi Divine Black. Sekte ini hanya memiliki sedikit orang yang mampu melihat melewati keindahan alam. Murid biasa tidak melihat sosok itu sama sekali. Ping Shuaweng adalah salah satu dari mereka, satu-satunya anggota Divine Black di tingkat suci. Mantra kaisar juga bergema di seluruh telinga. Para pemimpin tertinggi di berbagai sekte tidak tahu mengapa kaisar memilih untuk muncul dan meninggalkan kata-kata ini. Mereka berasumsi bahwa itu hanya kebetulan atau pertanda adanya perbendaharaan. Ping Shuaweng berbeda. Ia mengetahui sosok itu muncul karena pancaran sinar dari puncak leluhur. Pelakunya adalah Li Qiye. Dia menjadi khawatir, terlihat dari kerutan yang dikerutkan, dan mulai merenung. Dia mengetahui banyak rahasia tentang sektenya, terutama yang berkaitan dengan puncak leluhur. Dia tidak memiliki semua detailnya tetapi dia tahu bahwa sekte itu terhubung dengan aliran besar, mungkin yang terbaik di seluruh West King. Manfaat langsungnya masih belum jelas pada saat ini, tetapi jika orang mengetahui hubungan ini, Divine Black akan dianggap sebagai bagian daging yang gemuk. Pintu masuknya pasti berada di puncak. Dia hanya tidak tahu apakah itu terbuka atau tidak. Sinar itu dipahami bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Sumber leluhur dari mantra adalah petunjuk besar. Ini harus berkaitan dengan portal dan vena besar. Yang lain akan menjadi gila setelah mengetahui bahwa sekte mereka memiliki portal yang mengarah ke sumber leluhur. Hal ini dapat menyebabkan ekspedisi yang mengakibatkan kematian sekte mereka. Dia telah menyampaikan hal seperti ini selama ini. Sekarang, sepertinya hal itu akan terjadi pada jam tangan. Hal ini membuat jantung terasa berat. Ini tidak bisa dihindari. Dia mengundang.
Setelah beberapa saat, dia melihat ke puncak dan berkata, mungkin satu keajaiban lagi. Atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan perjuangan yang akan datang sendirian. Sektenya juga tidak bisa. Koalisi ini akan jauh melampaui kemampuannya. Ini akan berakhir dengan dia menjadi orang jahat karena gagal menghentikan perkembangan ini. Oleh karena itu, dia memikirkan satu orang, Li Qiye. Orang ini mungkin satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Divine Black. Orang lain mungkin mengira dia gila karena memikirkan hal ini atau dia kehabisan akal, putus asa untuk apapun. Namun, dia serius. Li Qiye sepertinya adalah murid biasa di alam kulit besi. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Divine Black? Suaweng tidak setuju. Li Qiye telah melakukan banyak keajaiban. Pertama kali mungkin dikaitkan dengan keberuntungan. Sama dengan yang kedua. Namun, 3 kali. Kenapa dia ada di sini? Dia menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu siapa Li Qiye atau dia berada di sini. Orang ini menolak senjata di dalam lubang. Bahkan senjata Daolor tidak penting baginya. Oleh karena itu, tidak ada apapun dalam Divine Black yang penting. Dia turun, sampai di sana. Banyak murid yang memperhatikan puncak leluhur dan melihat sosok yang turun. Dia benar-benar melakukannya. Beberapa orang berkata dengan kagum. Dia harus menjadi orang nomor 1 di sekte kita sekarang, tidak ada orang lain yang bisa naik ke sana. Seseorang berkata dengan tidak percaya. Bahkan master sekte mereka pun tidak bisa melakukan ini. Penghinaan di masa lalu telah berubah menjadi kekaguman. Jadi, mereka semua memberi jalan untuknya. Dia tidak memiliki aura yang tak terpecahkan selama jalan-jalan santai ini. Meski begitu, bahkan para pelindung dan tetua pun menyingkir. Beberapa murid bahkan menundukkan kepala dan tetap diam sampai dia pergi. Apa yang dia dapatkan di sana? Senjata leluhur yang tiada taranya dari legenda. Seorang murid berspekulasi, mungkin akar obat yang abadi. Pemakannya bisa mengubah seseorang menjadi penguasa surga dalam semalam. Gumam yang lain, itu suatu hal. Seorang murid baru memutar matanya. Ya, cerita tentang hal itu. Pembicara sebelumnya tidak percaya diri. Mungkin ada sesuatu yang lebih luar biasa. Banyak murid membicarakan masalah ini dan bertanya-tanya apa yang dia dapatkan dari puncak. Dia menjadi anggota sekte utama mereka, generasi muda nomor 1. Gong Qianyu sendiri dibayangi. Huang Ning dan Zhan Hu sudah dilupakan. Sedikit membahas keduanya, yang membuat mereka kesal. Permusuhan mereka terhadap Li Qiye semakin meningkat. Sementara itu, 5 puncak sudah mulai memilih murid dari Jadeber. Kecuali mereka yang terpilih untuk tetap tinggal, murid-murid luar biasa lainnya dibawa pergi. Orang-orang yang terpilih sangat gembira. Mereka yang tidak lolos menjadi sedih. Mereka hanya bisa menunggu hingga pemeriksaan berikutnya. Anak-anak dari desa Liu pergi ke puncak 8 Zhang. Banyak yang iri karena mereka masih sangat baru. Lu Daowei dipilih oleh 1000 setan. Dia juga sangat gembira. Setelah beberapa saat, orang-orang menyadari bahwa ada satu orang yang belum terpilih, Li Qiye. Tidak ada puncak utama yang diinginkannya. Hal ini membuat banyak orang bingung. Bagaimanapun, dia adalah murid terpanas di sekte saat ini. Bagaimana mungkin puncak-puncak itu tidak menginginkannya? Mungkin Jadebert yang membawanya lebih dulu. Kata seseorang, tidak ada peluang untuk Furious Tiger Peak, Tousan Demons, juga tidak mungkin. Entah itu 8 Zhang atau Keong Selatan. Saya pikir itu 8 Zhang. Kata seorang murid manusia. Hal ini wajar karena Li Qiye terus-terusan berseteru dengan Furious Tiger. Sedangkan untuk 1000 iblis, itu adalah tempat para iblis. Ditambah lagi, Huang Ning juga berasal dari sana. 8 Zhang seharusnya menjadi pilihan yang tepat karena Raja Pembawa Gunung membantu selama konflik. Berdengung, puncak Keong Selatan tiba-tiba menjadi bersinar. Hal ini membuyarkan spekulasi mereka. Engah, kekuatan Grand Dao menelan Divine Black. Kekacauan energi yang sebenarnya datang seperti tsunami. Setiap orang bisa merasakan kekuatan tertentu di sekitar sekte mereka. Tampaknya terhubung dengan langit dan bumi. Mereka menjadi tegang karena Grand Dao lain ditampung oleh yang satu ini, hampir melebur menjadi satu. Ribuan rune berkumpul dan berubah menjadi jembatan ilahi yang dimulai dari Soul Conspeak dan terwujud menuju Jadeber. Tingkat suci, kerumunan orang tersentak sebagai tanggapan. Banyak yang bersandar ke arah jembatan sambil menampilkan aksi terbaiknya.
Para pelindung, tetua, dan pemimpin puncak juga merasa khawatir. Tingkat suci adalah nama pendek untuk alam fisik suci Grand Dao. Mereka yang berada di level ini adalah yang terkuat di bawah Dao Lord dan penguasa surga, hanya terpilih lagi dari puncak. Ping Shuaweng adalah satu-satunya orang di Divine Black. Jadi, semua orang tahu bahwa dialah yang bergerak. Semua mata tertuju ke puncak Keong Selatan. Tuan Sekte akan pergi. Banyak yang menganggap hal ini mengejutkan, bahkan mencengangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Ping Shuaweng jarang muncul, selalu menginap di Keong Selatan. Hanya sedikit yang berhasil melihatnya. Beberapa orang bergosip tentang ketidakaktifannya. Salah satu spekulasi menyatakan bahwa ia sedang berlatih untuk menjadi penguasa langit. Yang lain mengatakan bahwa dia sedang mencoba memahami artefak tertinggi. Beberapa orang percaya bahwa dia sudah tua sekarang dan tidak lagi peduli dengan hal-hal biasa. Dengan demikian, topik lain muncul, penerus Divine Black berikutnya. Master Sekte sebenarnya datang ke sini secara langsung. Seorang tetua menyadari sesuatu setelah melihat jembatan, sepertinya dia memandang ini dengan sangat penting. Master Sekte biasanya tidak mencampurkan urusan duniawi di Divine Black. Ini pasti sesuatu yang dianggapnya serius. Penatua ini juga tahu bahwa itu karena seorang murid, Li Qiye. Saya tidak berpikir Master Sekte pernah menerima murid dengan cara seperti ini. Murid-murid Divine Black yang lebih tua menjadi terkejut. Ini merupakan suatu kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik Susu maupun Gong Qianyu tidak pernah mendapatkan kesenangan ini. Seorang lelaki tua muncul di atas jembatan ilahi, tampak seperti manusia fana yang mengenakan jubah murahan. Dia memiliki kerutan di seluruh wajahnya tetapi jari-jarinya panjang dan anehnya bersemangat, penuh dengan keremajaan. Itu tampak seperti 10 pedang. Mereka yang mengetahui tentang dia juga mengetahui seni pedang Keong Selatan miliknya. Teknik ini mengukuhkan posisinya sebagai yang terkuat di Divine Black. Itu sebabnya ketika orang melihat piknik, mereka langsung menghubungkannya dengan seni ini. Ping Shuaweng menggunakan jembatan untuk segera sampai di Jadeber. Sekte Master, Zhang Yue, banyak pelindung, dan para murid datang menyambutnya. Namun, Li Qiye tidak bisa ditemukan, apalagi datang untuk menyambut Master Sektenya. Ini sepertinya agak sombong. Meskipun demikian, tidak ada yang berani mewakili kekesalan mereka di hadapan ketua gereja. Itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tidak perlu formalitas. Shuaweng cukup ramah dan mudah didekati. Dia memberitahu Zhang Yue sebelum pergi menuju tempat Li Qiye. Zhang Yue menghela nafas lega setelah dia pergi. Meskipun Zhang Yue juga seorang penguasa puncak, dia adalah yang terbaru dan terlemah dari 5, hanya di alam Yin Yang. Ia merasakan tekanan dan ketakutan yang luar biasa saat berdiri di depan Shuaweng meski pria itu tidak mengeluarkan auranya. Kembali ke postinganmu. Dia memesan dengan ekspresi serius. Segala sesuatu di Jadeber harus sempurna dengan adanya Shuaweng. Murid-murid lain dapat membaca suasana dan mengakui perintah tersebut. Mereka segera mulai memainkannya. Sementara itu, Li Qiye tetap bersantai di dalam ruangan, sangat kontras dengan suasana tegang di luar. Kehadiran Ping Shuaweng tidak mengubah apapun. Dia masih dengan malas berbaring di kursinya dengan Gong Qianyu menyajikan teh seperti pelayan. Dia membungkuk setelah melihat Shuaweng sementara Li Qiye tetap diam, hanya menatap pria itu. Orang lain akan menganggap ini sangat tidak sopan dan menghukumnya karenanya. Bagaimanapun, Shuaweng adalah ketua sekte, tidak ada orang lain yang memiliki status lebih tinggi darinya di Divine Black. Pemimpin puncak lainnya harus berdiri untuk menyambutnya. Saat ini, Li Qiye tidak perlu repot-repot mengatakan apapun. Kelambanan ini membuatnya tampak sombong dan tidak berpikir panjang. Shuaweng tidak setuju dan duduk di sekelilingnya, menatap lurus ke arah Li Qiye. Gong Qianyu menuangkan secangkir teh untuknya, mendorongnya untuk mengangguk setuju. Alis Shuaweng berkerut pada Li Qiye, bukan karena dianggap tidak hormat, melainkan karena dia tidak bisa melihat menembus pria itu. Seorang yang berkomunikasi pada tingkat suci mungkin tidak terbagi di Raja Barat bagian utara, tetapi ia masih merupakan karakter yang hebat. Siapapun yang bertemu dengannya harus berhati-hati. Hal ini tidak terjadi pada Li Qiye, seolah-olah dia hanyalah seorang pejalan kaki di jalan. Dia merasa sedikit kalah, kepercayaan dirinya sedikit retak. Ini tidak mencakup arogansi tetapi baik atau buruk, dia masih seorang penguasa yang kuat dan master sekte Divine Black.
Agak membuat mengecewakan seperti ini. Dia fokus dan terus memeriksa pria itu. Dia memastikan bahwa pria itu benar-benar seorang yang menguasai kulit besi, bukan seseorang yang menyembunyikan kekuatan. Suaweng tidak percaya ini. Bagaimana seorang ahli kulit besi bisa melakukan begitu banyak prestasi gila? Keajaiban adalah satu-satunya kata untuk menggambarkan mereka. Dia sendiri menyaksikan semua itu dan masih berpikir membingungkan. Mungkin para tetua itu benar. Hanya kata, iblis, yang bisa menggambarkan dirinya. Keponakan yang berbudi luhur. Suaweng memilih untuk serama mungkin. Pemimpin puncak lainnya tidak memiliki hak istimewa ini. Panggil aku Tuan Muda. Li Qiye akhirnya duduk tegak dan mengoreksi. Ini adalah pertama kalinya Suaweng mengalami hal seperti ini. Tuan Muda, dia tersenyum kecut dan dengan susah payah mengucapkan kata-kata itu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasa seolah-olah Li Qiye adalah seorang guru tertinggi sementara dia tidak lebih dari seorang pelayan. Perasaan ini tidak bisa ditolak dan terasa begitu alami saat Li Qiye berada di kedamaian. Bagus. Li Qiye mengangguk dan berkata, katakan saja, kamu tidak berada di sini tanpa alasan. Pria itu terlihat sangat malas dan riang, namun Suaweng berpikir bahwa dia sedang melihat penguasa utama segalanya. Ini adalah pemikiran yang gila namun sekali lagi, terasa begitu alami. Ping Suaweng menyesap tehnya dan menyesuaikan pola pikirnya. Dia berpikir sejenak sebelum memulai, Tuan Muda, bolehkah saya bertanya dari mana asal Anda dan apa tujuan Anda? Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati, tidak bertanya langsung siapa Li Qiye. Dia biasanya tidak perlu diam-diam saat berbicara dengan orang lain, bahkan di depan seseorang seperti Master Gerbang Yin Yang. Namun, dia merasa kehati-hatian adalah pilihan yang tepat. Intuisi membayangkan bahwa Li Qiye jauh melampaui imajinasinya. Rasa ingin tahunya berada di titik tertinggi sepanjang masa. Siapa pria ini? Dia tidak menyangka bahwa pria misterius ini berasal dari desa Liu. Kolam dangkal seperti itu tidak bisa menghasilkan naga sejati seperti Li Qiye. Jari-jarinya dicangkir menegangkan saat dia menjadi gugup. Sudah lama sejak dia merasakan emosi ini sejak dia menjadi Master Sekte Divine Black dan mencapai tingkat suci. Dia telah mengalami banyak kesulitan dan selamat dari berbagai cobaan berbahaya sambil tetap tenang. Tapi sekarang, dia kesulitan menunggu jawaban Li Qiye. Li Qiye menambahkan matanya dan Suaweng melihat matanya menjadi sangat dalam dan meningkatkan segalanya. Dari tempat asalku dan pergi ke tempat yang seharusnya. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Kamu berada di mana dan kemana kamu harus pergi? Suaweng tidak menyangka hal ini terjadi dan meminta penjelasan lebih lanjut. Itu bukanlah sesuatu yang harus kamu tanyakan dan kamu juga tidak bisa. Li Qiye tersenyum dengan matanya. Tanggapan ini dapat dianggap sebagai sikap tidak hormat atau bahkan pemberontakan. Namun, Suaweng merasakan bahaya besar saat hawa dingin menjalari dirinya. Dia mendapati dirinya menjadi seekor semut sambil menatap mata Li Qiye. Pria itu adalah seorang yang tertinggi yang bisa dengan mudah menghancurkannya. Sungguh konyol, Suaweng berpikir tapi perasaan ini sangat nyata. Telapak tangan berkeringat. Dia menarik napas dalam-dalam, yakin bahwa Li Qiye bukanlah seorang penguasa biasa dan dia juga bukan anggota desa Liu. Dia tidak lagi berani menanyakan latar belakang sebenarnya Li Qiye. Intuisi membayangkan bahwa rasa penasarannya mungkin berakhir dengan kematian dan kehancuran Divine Black. Tuan Muda, bolehkah saya menanyakan alasan kunjungan Anda ke sekte kami? Suaweng bertanya meski mengetahui potensi bahayanya. Dia hanya perlu mengetahui demi sekte tersebut. Makhluk luar biasa seperti Li Qiye pasti punya alasan untuk datang ke sini. Dia telah bertanya-tanya tentang tujuan Li Qiye selama beberapa waktu sekarang. Harta karun, hukum yang pantas, atau sesuatu yang lain. Harta karun seharusnya tidak ada karena kejadian di dalam lubang. Orang itu menolak untuk mengambil senjata Dao Lord. Ada sesuatu yang bahkan lebih kuat dari senjata Dao Lord, pedang suci yang ditinggalkan oleh South Cons Dao Lord. Namun, dia tidak berpikir bahwa ini adalah penjelasannya. Hukum yang pantas, kecil kemungkinannya untuk melakukan hal ini juga. Dia mendengar bahwa Li Qiye memilih hukum terburuk untuk memulai perputaran takdir antara Divine Black dan aku, itu saja. Li Qiye tersenyum. Nasib adalah sebuah konsep yang tidak dapat diraba namun Li Qiye membuatnya terdengar begitu nyata. Aku percaya kamu. Suaweng akhirnya mengangguk dan menjawab dengan tulus.
Kebanyakan orang peduli pada harta karun dan hukum prestasi. Mengenai sesuatu seperti takdir, ini tidak ada dalam pikiran mereka. Meskipun demikian, Suawang berpikir bahwa master seperti Li Qiye tidak akan mencari yang pertama. Nasib menentukan tindakannya di sini. Jangan khawatir, kamu tidak akan duduk di sini jika aku memendam niat buruk. Li Qiye menambahkan. Suawang menghela napas lega karena ini bukanlah skenario terburuk. Inilah jawaban yang ingin dia dengar. Tuan muda, ada apa di puncak leluhur? Ini adalah hal penting kedua bagi Suawang. Kamu sudah tahu jawabannya tanpa bertanya padaku. Li Qiye melirik pria itu, tidak ada yang bisa lolos dari matanya. Suawang menjadi canggung setelah dibaca seperti buku. Dia tersenyum masam dan berkata, saya hanya tahu sedikit, bahwa ada cara untuk mencapai urat nadi besar di atas sana. Saya kurang detailnya. Kedengarannya benar, Li Qiye menjawab dengan santai. Jadi sekte kita bisa mencapai sumber leluhur. Suawang mengerutkan kening karena masalah ini menghantuinya. Mereka berisiko dikepung oleh semua pihak karena mantra yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Zan. Mungkin tidak, tergantung siapa orangnya. Li Qiye menjawab, Tuan Dao Anda menundukkan hal ini sehingga dia mendaki puncak, berusaha mencegah potensi kehancuran. Seperti yang telah kukatakan, takdir membawaku ke sini, jadi apa yang seharusnya terjadi akan terjadi dan apa yang tidak seharusnya terjadi karena kehadiranku. Senang mendengarkan, Suawang merasa jauh lebih baik. Dia tidak tahu apa yang menunggunya nanti tapi dia mempercayai Li Qiye. Jadi, apa sumber leluhur ini? Dia santai dan penasaran lagi, apakah dia benar-benar meninggalkan warisannya di tempat itu. Begitu banyak leluhur dan makhluk kuat di West King yang mencari sumber leluhur. Mereka semua menginginkan warisan kaisar. Li Qiye mengingat beberapa hal. Dia akhirnya menatap Suawang dan tersenyum, kamu tertarik dengan tempat itu. Mengatakan tidak pasti bohong, tapi saya lebih khawatir tentang Divine Black, bukan potensi. Keuntungan apapun. Suawang tertawa hampa. Sumber leluhur tidak dimaksudkan untuk melihat dunia. Mereka yang datang ke sana hanya akan mencari kematian. Li Qiye mengungkapkan. Lalu mengapa Kaisar Abadi Zan berbicara tentang menunggu di sana? Suawang terkejut sesaat sebelum bertanya. Tidak menunggumu. Li Qiye memasang senyuman tersirat. Suawang tidak mengharapkan tanggapan ini. Sekarang dia mengusulkan, ada masalah dengan interpretasi umum dari kalimat ini. Saya akan menunggu di sumber leluhur. Kesan pertama dari kalimat ini adalah bahwa Kaisar sedang berbicara kepada keturunan masa depan. Dan mungkin di zaman kuno, Kaisar telah meninggalkan warisan dan bendaharaan untuk orang-orang yang tertentu. Sekarang, Suawang lagi, mungkin kalimat tersebut tidak diperuntukkan bagi semua orang saat ini. Namun jika itu ditujukan untuk kelompok tertentu, lalu siapa? Suawang berpikir sebentar sebelum melihat ke arah Li Qiye yang masih tersenyum, memperlihatkan cakrawala dan sepertinya tenggelam dalam kenangan. Apa yang coba dilakukan Kaisar Abadi Zan? Apakah ada makna yang lebih dalam? Suawang mengerang. Kaisar adalah eksistensi yang cemerlang, seseorang yang mengikuti masa lalu dan mengumumkan masa depan. Cahaya Kaisar menyinari zaman kuno dan mencapai 8 Desoles. Legenda masih tetap ada setelah bertahun-tahun. Ada makhluk menakjubkan lainnya, Kaisar Agung dan orang suci yang tiada taranya. Namun, hanya sedikit yang dikenang saat ini. Kaisar Abadi Zan adalah salah satunya. Sebagai kaisar terakhir di zaman 9 dunia, kaisar ini benar-benar mendominasi era tersebut meskipun memiliki banyak jenius dan jagoan papan atas, namun tidak pernah merasakan kekalahan. Akhirnya, dia tidak perlu berperang lagi. Satu kata saja sudah cukup untuk menjatuhkan dewa dan iblis. Dia akhirnya menjadi legenda yang tiada taranya. Hal yang paling mengejutkan adalah pada hari-hari kegelapan ketika entitas jahat jatuh dari atas. Dia muncul dan membuktikan kekuatannya. Semua orang masih mendengar tentang pertempuran itu sampai sekarang. Dao Lord lainnya muncul kemudian, seperti pembeli telur bebek, Pureyang Dao Lord, Blaze Dao Lord, dan banyak lainnya. Meskipun demikian, dia masih tetap berada di puncak sungai waktu. Jadi tanda macam apa ini? Mengapa dia meninggalkan mantra ini? Apakah ini untuk memberitahu dunia tentang warisannya? Atau maksud lain? Nenek moyang dan penguasa lainnya memiliki pemikiran yang sama seperti Suawang. Mereka ingin menemukan sumber leluhur. Li Qiye tidak memuji hal ini.
Dia tersenyum dan berkata pada Suawang, menurutmu siapa Kaisar Agung itu? Apakah dunia ini layak untuk dikenang? Suawang sebenarnya setuju. Kaisar mendominasi begitu lama dan sangat tiada taranya. Mengapa dia meninggalkan sesuatu untuk makhluk yang lebih rendah? Dia bahkan mungkin tidak peduli dengan orang-orang di zamannya, apalagi generasi yang jauh di masa depan. Mereka hanya melamun dan mengharapkan hasil tertentu karena keserakahan. Itu masuk akal. Suawang yang terkejut menjawab, dia hanya mengincar satu orang untuk bertaruh. Meskipun demikian, sumber leluhur seharusnya memiliki sesuatu yang luar biasa di sana. Li Qiye melihat keluar jendela dan berkata, memusatkan perhatian. Dia yakin dia telah meninggalkan sesuatu di sana, yang jelas bukan harta atau warisannya. Jadi, ada apa? Suawang sangat penasaran. Orang yang mampu melawan kegelapan pastinya meninggalkan sesuatu yang hebat. Inilah alasannya mengapa semua leluhur sangat ingin menemukan sumber leluhur. Itu bisa berupa artefak yang tak terpecahkan atau barang yang mampu memberikan keabadian. Siapa yang tahu, tapi bukan itu yang memikirkan orang-orang bodoh itu, tidak ada artefak atau harta karun. Li Qiye menjawab, memem, Suawang, tersenyum kecut karena dia memiliki pemikiran yang sama dengan orang bodoh itu. Li Qiye menatap keluar jendela. Dia tidak perlu memikirkan apa yang ditinggalkan Kaisar karena dia akan segera mengetahuinya. Namun, karena begitu banyak waktu berlalu, dia hampir melupakan beberapa orang dan hal-hal di masa lalu. Mereka muncul kembali sekarang. Oh, Tuan Muda, puncak yang ingin Anda masuki. Suawang mendapatkan kembali akalnya dan tersenyum. Tentu saja dia ingin Li Qiye bergabung dengan Keong Selatan, namun menanyakannya secara langsung akan terasa canggung. Murid lain ingin sekali bergabung dengan Keong Selatan. Mereka akan sangat bersemangat untuk tidur setelah mengetahui kabar baik karena sebuah entry berarti masa depan yang cerah. Sayangnya, Suawang berpikir bahwa ini akan menjadi kehormatan terbesarnya jika Li Qiye bergabung dengan puncaknya. Aku akan tinggal di sini. Li Qiye memegang tangannya, bagiku sama saja, tidak perlu bergerak lagi, terlalu merepotkan. Baik sekali. Suawang sedikit kecewa tetapi tidak berani mempermasalahkannya. Divine Black itu kecil, sama saja dimanapun saya tinggal. Li Qiye memandang ke arah Master Sekte dan berkata, ditambah lagi, jika saya mencapai puncak Anda, saya khawatir Anda tidak akan bisa makan dan tidur nyenyak. Tolong jangan katakan itu, Tuan Muda. Saya akan sangat senang jika Anda ada di sana. Suawang segera menjawab. Apakah kamu akan sangat gembira saat aku membawa pedang suci itu? Li Qiye memiliki senyuman yang bukan senyuman di wajahnya. Suawang menjawab, tidak tahu bagaimana harus merespons untuk beberapa saat. Maafkan aku, jika kamu benar-benar ingin mengambil pedang itu, lakukanlah. Lagi pula itu bukan milikku, itu milik sekte dan kamu adalah muridnya di sini. Dia mendapatkan kembali akalnya dan berkata, tentu saja, dia berbohong jika mengatakan bahwa itu tidak menyakitinya. Bagaimanapun, itu adalah senjata terkuat dari sekte tersebut. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan karena Li Qiye memiliki segel pedang setelah menaiki tangga. Dia telah menyatu dengannya, artinya dia memiliki kendali penuh atas pedangnya. Segel itu memungkinkan dia untuk melewati batasan budidaya apapun. Dengan demikian, dia masih bisa menggunakannya meskipun dia adalah seorang yang mahir kulit besi. Dengar, kamu tidak akan bisa tidur nyenyak dalam waktu lama. Li Qiye tertawa dan tidak mengungkapkan niatnya untuk mengambil pedang itu. Tuan Muda, sebenarnya saya benar-benar ingin mengendalikan pedang itu. Namun, nenek moyang Keong Selatan meninggalkannya dan tidak menyebutkan siapa yang boleh menggunakannya. Jadi, kita harus menyerahkannya pada takdir. Suawang mengaku dengan ekspresi canggung. Seberapa jauh kamu sudah melangkah? Tanya Li Qiye. Aku sudah mencobanya setelah mencapai level suci tapi itu jauh lebih kuat dari senjata Dao Lord biasa. Dengan kemampuanku saat ini, aku hanya bisa melepaskan satu tebasan. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk menahannya setelah itu. Suawang tersenyum kecut. Itu dianggap sebagai senjata warisan, jauh lebih kuat dari senjata Dao Lord biasa. Yang terakhir ini berada di bawah klasifikasi surga tingkat tinggi. Mereka yang berada di dunia nyata bisa menikmatinya. Hal ini tidak terjadi pada senjata warisan. Biasanya, senjata apapun yang dibuat oleh Dao Lord akan disebut senjata Dao Lord. Metode, jenis, dan bahan tidak menjadi masalah.
Persyaratannya jauh lebih ketat untuk senjata warisan. 3 hal di atas harus dilakukan dengan benar. Senjatanya juga harus berjanji pada penciptanya. Senjata Daolor dapat mewakili 30 hingga 40% kekuatan penciptanya. Senjata warisan harus 100%. Dalam keadaan normal, siapapun yang lebih lemah dari alam segudang bentuk tidak akan bisa menggunakan senjata surga. Bagi Ping Suaweng, tidak sulit baginya untuk mengendalikan senjata Daolor. Hal yang sama tidak berlaku untuk senjata warisan. Yang terakhir ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, cukup untuk membunuh semua musuh. Suaweng telah mencoba mempelajari pedang ini sejak dia mencapai tingkat suci. Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga, namun yang terbaik yang bisa dia lakukan hanyalah satu gerakan. Dia akan kehabisan tenaga setelahnya karena kekuatan yang sangat besar. Meski begitu, dia tetap ingin terus belajar. Divine Black tidak akan pernah kalah jika dia bisa menguasainya terlepas dari situasi berbahayanya. Satu gerakan, itu tidak terlalu buruk. Li Qiye tersenyum. Tuan muda, Anda dapat mengendalikannya sekarang. Ini akan sangat efektif ketika tiba saatnya. Suaweng memasang ekspresi serius. Benar, Li Qiye menjawab dengan santai. Kenyataannya, dia masih bisa mengendalikan pedang ini tanpa segel pedang, tidak ada satupun senjata di dunia ini yang tidak dapat dia gunakan. Anda harus datang ke South Cons Peak untuk mengenalnya. Suaweng akhirnya mengambil keputusan. Li Qiye jelas terkait dengan takdir dengan pedang ini. Ini sangat penting untuk keselamatan Divine Black ketika saatnya tiba. Bisakah kamu mengatasinya? Li Qiye bertanya sambil menatap lelaki tua itu. Nasib yang menentukan, bukan aku. Namun juga, Anda adalah murid Divine Black. Suaweng menghela napas dan menjawab. Divine Black membutuhkan seseorang yang bisa mengeluhkan keadaan. Dia lebih memedulikan sekte itu daripada keinginan pribadinya. Saat dunia mengetahui bahwa puncak leluhur di sini bisa mengarah ke sumber leluhur, mereka akan mengepung kita. Oleh karena itu, memiliki pengguna pedang yang cakap adalah hal yang sangat penting, kartu dan lainnya, dia menambahkan. Jadi aku akan digunakan sebagai umpan meriam. Li Qiye mendengus. Tentu saja, aku sedikit egois di sini, tapi dengan kekuatan yang besar, ada pula tanggung jawab yang besar, bukan? Suaweng merasa agak tidak enak. Seorang murid biasa tidak perlu mengingat hal-hal ini. Memang, Li Qiye mengangguk setuju sebelum menambahkan, ada begitu banyak orang idiot di sini tetapi dengan Anda sebagai ketua sekte, Divine Black masih bisa diselamatkan. Suaweng tersenyum paksa. Dia tidak tahu apakah pria itu memuji atau mengkritik Divine Black. Jangan khawatir, tidak sulit untuk mengendalikan pedang ini. Dan, itu mungkin pedang warisan yang sedikit lebih baik daripada besi tua, tapi tidak banyak. Saya tidak tertarik dengan hal itu. Yang paling akan saya lakukan hanyalah memainkannya sebentar. Saya tidak akan mengambil Divine Black jadi silakan terus belajar. Ini akan lebih berguna untuk Anda miliki di masa depan. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Suaweng merasa jauh lebih baik setelah percakapan ini dan pergi meskipun Li Qiye tidak ingin pergi ke Keong Selatan. Para murid di Jadebert memperhatikan master sekte mereka pergi sendirian. Mereka berasumsi bahwa Li Qiye pasti akan pergi ke Keong Selatan. Kenapa dia masih tinggal di Jadebert? Mereka diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri. Bahkan orang bodoh pun tahu mana yang harus dipilih antara Jadebert dan South Cons. Itu sebabnya pilihan Li Qiye mengejutkan. Langkah selanjutnya dari Li Qiye semakin membingungkan mereka. Dia pergi ke perpustakaan dan mengambil manual lain, mantra kekacauan. Dia adalah tendon perunggu sekarang. Lebih banyak yang mulai bergosip. Biasanya, tidak ada yang akan berbicara tentang seseorang yang mencapai alam tendon perunggu. Ada ribuan murid yang lebih kuat dari Li Qiye. Namun, dia adalah putra keajaiban dan melakukan prestasi gila meskipun dia adalah seorang kulit besi. Oleh karena itu, peningkatan tajamnya merupakan masalah besar. Beberapa, mulai bertanya-tanya kapan dia akan mencapai ranah Silver Carapes. Para murid di sini senang berdiskusi dia sekarang. Terutama para pelindung dan tetua pun secara keseluruhan tentang topik ini. Ini membuat Zanhu kesal tanpa henti. Baru-baru ini, dia baru saja menjadi makhluk tercerahkan, orang termuda ketiga di belakang Gong Qianyu dan Huang Ning. Dia akan dianggap jenius dimanapun di West King. Oleh karena itu, orang-orang seharusnya membicarakan dia, bukan Li Qiye dan alam tendon perunggu miliknya.
Penghinaan sebelumnya karena diinjak oleh Li Qiye menghancurkan reputasinya. Dia mencoba yang terbaik untuk melakukan terobosan setelahnya untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Dia ingin menggunakan kekuatan untuk memperkuat statusnya sebagai seorang jenius, untuk menjadi kakak pertama yang disegani lagi. Sayangnya, keinginannya tidak terkabul. Li, aku bersumpah, hanya satu dari kita yang akan ada suatu hari nanti. Dia penuh gigi, matanya berkilat tajam. Hal lain yang dibicarakan orang adalah mantra kekacauan sejak Li Qiye memilihnya. Semua orang menjadi penasaran bukannya mengejeknya. Mereka telah melihat apa yang dia lakukan dengan Tortoise Fish. Anak-anak dari desa Liu dan Lu Daowei semuanya juga berhasil melakukannya, membuktikan kehebatan teknik ini. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tetua mulai memeriksa Tortoise Fish lagi. Mereka menemukan bahwa ada lebih banyak dari apa yang terlihat. Chaos mantra menjadi hal berikutnya yang diteliti. Meskipun banyak tetua menyadari sesuatu yang aneh pada tinju kura-kura, mereka tidak dapat melewati celah penting tersebut. Itu dipisahkan oleh lapisan tipis, hampir seperti menonton penari di balik tirai sutra di istana pemerintahan. Mereka bisa melihat sosok yang samar-samar, bukan penampakan sebenarnya. Para tetua tidak berdaya namun tetap tidak bisa membuang harga diri mereka dan meminta bimbingannya. Pada akhirnya, tinju kura-kura masih merupakan seni bela diri tingkat pemula. Mereka tidak punya alasan untuk bertanya kepada junior tentang hal itu. Meskipun demikian, hal ini mengubah kesan mereka terhadapnya karena dia mempelajari sesuatu yang tidak dapat mereka pelajari. Oleh karena itu, Chaos Mantra menjadi fokus berikutnya. Ini umum adalah salah satu dari 7 mantra, meratakan mungkin. Tidak ada seorang pun di Divine Black yang ingin berlatih dengannya kecuali Li Qiye. Selain itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa dia menerapkan hukum ketiga meskipun hanya seorang yang berkuasa tendon perunggu. Ini memang tidak wajar. Hampir semua orang menunggu sampai Silver Carapace sebelum memilih mantra kedua sehingga tindakan Li Qiye tidak dapat dipahami. Kenapa yang lain? Salah satu dari 7 juga. Ketua-ketua dengan cermat melakukan sinkronisasi, namun tidak berhasil. Tidak ada orang yang menganggap Li Qiye bodoh saat ini. Mereka hanya tidak mengerti logikanya. Kenyataannya, belum lagi para tetua dan pelindung, bahkan seorang Dao Lord pun mungkin tidak dapat memperoleh apapun dari mantra-mantra ini. Ketujuhnya berkaitan dengan sumber utama Grand Dao. Mereka harus berada pada ketinggian prima agar dapat melihat dengan jelas. Li Qiye tidak meninggalkan tempatnya setelah beberapa hari dan fokus pada budidaya. Mendapatkan mantra baru ini menjadikannya berada dalam kekacauan. Ini menunjukkan tubuhnya. Segudang ciptaan juga selaras dengannya, memberinya banyak kekuatan hidup. Sesi wacana ini mirip dengan dia berjalan di 3000 dunia, menatap langit dan bumi, tenggelam dalam kumparan fana, dan memasuki asal muasal. Ini adalah sesi pencerahan Dao sejati, jalan yang benar untuk lingkungan. Sayangnya, orang-orang kemudian mengubah metode ini dan mencakup pemahaman mereka sendiri. Li Qiye saat ini berada di alam tendon perunggu. Tubuhnya tampak keras seperti batu, tulang dan tendonnya sepertinya terbuat dari perunggu, kuat dan tahan lama. Ada perbedaan yang jelas antara alam kulit besi dan tendon perunggu. Sederhananya, manusia yang menggunakan senjata yang terbuat dari besi biasa akan kesulitan menembus seorang penggarap kulit besi. Bronze tendon membawa ketangguhan fisik ke tingkat berikutnya selain meningkatkan keuletan. Misalnya, besi kulit tidak akan mampu menumbuhkan kembali tangan yang hancur. Di sisi lain, tendon perunggu bisa melakukannya. Hal ini, pada pasangannya, meningkatkan vitalitas mereka untuk memperkuat nasib sebenarnya sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik. Namun, budidaya Li Qiye berbeda dari yang lain. Gong Qianyu mengetahui hal ini dengan baik sejak dia menyaksikan sesinya. Dia ditelan oleh kekuatan hidup yang lahir dari kekacauan. Dia merasa seolah-olah tubuhnya adalah langit dan bumi, momentum besar, sumber aslinya. Dia belum pernah melihat fenomena ini pada orang lain, bahkan pada dirinya sendiri. Ketika dia menjadi tendon perunggu, dia tidak berbeda dari kekuatan lainnya. Hanya saja dia memiliki kecepatan mutasi yang lebih cepat dan energi kekacauan yang sebenarnya. Di sisi lain, budidaya Li Qiye saat ini memancarkan aura yang sangat besar. Dia merasa seolah-olah budidaya tendon perunggunya sudah lebih baik daripada alam samadinya.
Tuan Muda, apakah fenomena ini ada secara keseluruhan dengan melatih 3 mantra sekaligus? Dia menjadi penasaran dan mengutarakan pikirannya. Itu salah satu cara untuk menjelaskannya, tapi itu bukan alasan utamanya. Budidaya Dao bukan hanya tentang mendapatkan kekuatan luar biasa. Itu untuk mengembangkan diri. Begitu diri mencapai pencapaian besar, kekuatan itu akan datang. Li Qiye mengangguk. Begitu diri mencapai pencapaian besar, kekuatan itu akan datang. Dia menggumamkan kalimat terakhir ini dan sepertinya ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Sayangnya masih tertutup tipis. Dia tidak bisa memahaminya meski menyadari keberadaannya. Dia hanya tersenyum dan tidak mengajarinya. Level ini mengharuskannya untuk menyadari dirinya sendiri. Mengajarinya tentang hal itu tidak akan efektif. Dia hanya mampu mengulangi dan meniru, bukan memahami yang sebenarnya. Sementara itu, banyak murid Divine Black mulai keluar untuk berlatih. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok yang dipimpin oleh para pemimpin. Perjalanan ini meningkatkan pengetahuan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk berlatih. Tujuan mereka masih berada di bawah mengakui Divine Black, sehingga tingkat bahayanya rendah. Para pemimpinnya terdiri dari murid generasi kedua dan tidak terlalu kuat. Hari ini, masalah datang mengetuk pintu rumah Li Qiye dan mengganggunya. Dalam hal itu, Lu Daowei, kesulitan bernapas saat dia melaporkan, Tuan Muda, sesuatu yang buruk telah terjadi. Murid-murid dari desamu telah ditangkap. Siapa? Mata Li Qiye berputar. Orang-orang dari 3 kebenaran. Saya pikir hidup mereka mungkin dalam bahaya. Daowei panik. Mereka berani menimbulkan masalah di wilayah kita. Gong Qianyu menjadi terkejut. Ini terjadi di Falcon Stream. Daowei menjelaskan, saya sedang mengumpulkan bahan-bahan yang tidak jauh dari sana dan melihat sinyal bahaya dari Paman Muda Liu. Saya segera berlari kembali. Kakak senior Wang, kakak pertama Zhan Hu, dan kakak pertama Huang Ning juga pergi ke sana. Itu tepat di perbatasan bersama. Ini mungkin menjadi masalah. Qianyu menjadi serius. Kalau begitu, mari kita lihat. Li Qiye dengan teng berdiri. Aku akan mengantarmu ke sana. Qianyu memanggil kapal terapung. Daowei merasa iri sambil menatap kapal yang berkedip itu. Dia tahu bahwa hanya orang seperti Tuan Muda yang akan membiarkan Gong Qianyu melayaninya. Yang lain sama sekali tidak memenuhi syarat. Li Qiye naik bersama Daowei tepat di belakangnya. Qianyu mengulurkan tangannya dan kapal itu melesat ke depan seperti anak panah, melaju menuju Falcon Stream. Daowei tentu saja terkesan dengan kecepatan ini. Jadi, apa yang terjadi? Qianyu bertanya karena dia membujuk anak-anak itu. Saya tidak yakin tentang detailnya, tampaknya kelompok Paman Muda Liu menemukan obat yang berharga. Seorang pemimpin divisi dari 3 kebenaran melihat ini dan menghentikan mereka sehingga mereka mulai berkelahi. Daowei mengungkapkan apa yang dia ketahui. Ternyata Liu Fuyu sedang memimpin anak-anak ke sekte untuk sesi pelatihan. Mereka tiba di Falcon Stream di perbatasan Divine Black. Tempat ini berbahaya tetapi menghasilkan banyak obat. Kelompok tersebut menemukan satu hal yang sangat berharga. Siapa yang mengira bahwa kelompok dari Tritrut juga muncul dan mencoba menghentikan mereka untuk pergi. Kelompok tersebut tidak dapat menghadapi lawannya dan meminta bantuan. Kelompok-kelompok terdekat datang berlarian. Daowei disuruh kembali ke sekte untuk mendapatkan penguatan lebih lanjut. Kami memiliki perjanjian dengan mereka, keadaan sudah damai untuk sementara waktu sekarang, kata Qianyu. Aku juga tidak mengerti, jawab Daowei. Tritrutes adalah sekte besar lainnya di West King bagian utara, sebuah sekte manusia yang diciptakan oleh Tritrutes Dao Lord. Mereka memiliki prasangka tertentu terhadap setan dan kebetulan, tetangga mereka adalah sekte setan. Konflik sering terjadi di antara keduanya. Beberapa dekade yang lalu, terjadi pertengkaran besar yang memakan banyak korban jiwa. Kedua belah pihak merundingkan fakta perdamaian. Itu sebabnya pertempuran kecil ini mengejutkan Qianyu dan Daowei. Tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup di Falcon Stream karena binatang buas dan racun yang ditemukan di sini. Meskipun demikian, para pembudidaya Divine Black atau anak perusahaannya masih berkunjung. Itu adalah perhentian terakhir Liu Fuyu di sesi ini. Dia tahu bahwa itu adalah tempat yang bagus untuk melatih anak-anak. Mereka cukup beruntung tidak bertemu makhluk berbahaya dan menemukan banyak obat-obatan berharga. Bagian yang paling menarik adalah ketika mereka melihat ginseng darah roh berumur 500.000 tahun.
Menggunakannya sebagai obat dapat memperkuat konstitusi seseorang, menyembuhkan luka, dan memperpanjang umur. Anak-anak masih membentengi fondasinya. Ginseng ini akan mampu menambah vitalitas intinya, memungkinkan budidayanya meningkat pesat di masa depan. Fuyu memetik akarnya dan merencanakan menyempurnakannya untuk anak-anaknya nanti. Sayangnya, kegembiraan mereka terhenti. Dua pria parubaya dan murid-murid mereka menghentikan mereka untuk pergi. Kami pertama kali menemukan ginseng darah ini, Anda mencuri dari kami. Mereka mengelilingi kelompok Fuyu. Kedua pria itu memimpin murid, jelas terlihat seperti elit. Mereka penuh dengan vitalitas dan energi, jauh lebih kuat daripada anak-anak Liu. Seragam mereka adalah jubah Taoisme, unik dalam skema warna, 3 warna bergantian. Faktanya, siapapun di wilayah ini akan mengenali mereka sebagai murid dari 3 kebenaran sekte. Nenek moyang mereka dulunya adalah seorang Daois yang membenci kejahatan dan membunuh banyak setan. Sektenya mewarisi gayanya, bahkan menjadi lebih ekstrim. Oleh karena itu, mereka tidak menyukai Divine Black. Gencatan senjata baru terjadi antara kedua sekte tersebut beberapa dekade lalu. Fuyu menganggap agresi mereka mengejutkan. Falcon Stream adalah perbatasannya. Mereka berdiri di sisi Divine Black sekarang. Dia juga mengenali kedua pria ini. Mereka adalah pemimpin divisi 3 kebenaran, 2 bersaudara, Su Jin Qiao dan Su Yuyu. Mereka terkenal karena mereka berada di alam samadhi. Dao malu, jaga, kata-katamu. Kami menemukan ginseng ini yang pertama. Fuyu tidak menerimanya meski takut merasa. Ginseng darah itu sangat berharga sehingga dia tidak ingin menyerahkannya. Tidak, saya menemukan root ini terlebih dahulu dan memanggil para senior di sini. Kelompok Anda datang di tengah dan mencurinya seperti sekelompok pencuri. Tegas saudara pertama dari 3 kebenaran. Dia jelas merupakan seorang berbakat di kalangan generasi muda. Namanya adalah Chen Chen, murid pertama dari kepala pelindung di 3 kebenaran. Sekte menganggap sebagai benih penting untuk dipelihara. Anak-anak Liu sangat marah karena mereka jelas-jelas menemukan ginsengnya terlebih dahulu. Mereka mulai berdebat dan kata-kata yang tidak bersahabat mengakibatkan senjata tajam. Su bersaudara tidak berusaha menghentikan junior mereka sama sekali. Terlebih lagi, mereka tampak bersemangat untuk bertarung. Fuyu menyadari bahwa ini bisa mengarah ke selatan dan segera mengirimkan sinyal bahaya. Yang pertama datang adalah Huang Jie karena dia sangat dekat. Murid lain dari Tousan Demons dan Furious Tiger juga ikut berlari, termasuk Huang Ning dan Zhan Hu. Beberapa ratus anggota Divine Black akhirnya muncul di Falcon Stream. Tentu saja mereka mempunyai keunggulan jumlah. Namun, hal ini mungkin tidak berlaku untuk potensi pertarungan yang sebenarnya. Sisi lain memiliki 2 kemitraan samadhi. Huang Jie adalah makhluk yang tercerahkan, sama seperti Fuyu yang telah mencapai level baru-baru ini. Hal serupa juga terjadi pada Huang Ning dan Zhan Hu. Dengan demikian, mereka tetap kalah meski kalah jumlah dengan lawannya. Karena pelatihan kali ini masih di wilayah mereka, Divine Black tidak mengirimkan kekuatan yang kuat. Yang terkuat hanya berada di alam pencerahan. Apakah kamu melupakan perjanjian kita? Apakah ini deklarasi perang? Huang Jie berteriak ketika kelompoknya didorong mundur. Su Jin Qiao yang lebih tua tersenyum dengan nada agresif, tentu saja tidak. Hanya saja ginseng darah ini milik sekte kami. Terlebih lagi, kelompokmu mencoba mencurinya dan perlu meminta maaf. Omong kosong. Fuyu melontarkan narasi palsu, ini adalah wilayah sekte kami, jangan dipaksakan. Liu Fuyu, pengungkapan tempat ini masih bisa diperdebatkan, kedua sekte kami akan memutuskan pada konferensi berikutnya. Namun, kami pasti akan membawa ginseng ini hari ini. Niat untuk menghentikan kami dan melihat apa yang akan terjadi. Su Yuyu bergabung. Kami pertama kali menemukan ginseng ini, Anda tidak dapat mengambilnya. Seorang anak dari Liu berteriak. Kami bisa dan kami akan melakukannya hanya karena kami lebih kuat dari Anda. Akal sehat adalah milik siapapun yang memiliki kepalaan lebih besar. Chen Chen menyembunyikan dan menatap lawannya dengan buruk. Para anggota Divine Black tentu saja tidak menyukai ini. Pemilik sah ginseng itu masih bisa diperdebatkan, tapi bagaimana dengan permintaan maafnya? Anda harus mengeluh kepada atasan. Huang Ning berkata dengan serius. Kami pasti tidak akan meminta maaf kecuali Anda memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Falcon Stream adalah milik sekte Anda. Zhan Hu mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita ambil ginsengnya saja. Oh,
Sekte kami pasti akan memberitahu Master Sekte Anda tentang hal ini juga. Kedua bersaudara itu dipandang sebelum Su Jin Qiao berbicara. Tidak, Huang Jie mengambil inisiatif, saya berpatroli di perbatasan dan mengetahui wilayah tersebut dengan baik. Tempat ini milik Divine Black, setiap pohon dan helai rumput di sini adalah milik kita, begitu juga dengan ginseng darah ini. Jangan pernah berasumsi. Ekspresi kedua bersaudara itu menjadi dingin setelah mendengar ini. Huang Ning dan Zhan Hu saling melihat sekilas. Huang Ning dengan tenang berkata, Paman muda Huang, mari kita mundur memilih dan memberi mereka ginseng untuk saat ini sebelum membuat rencana. Situasinya tidak menguntungkan bagi kami, ditambah lagi, tidak perlu meningkatkan konflik antar sekte. Zhan Hu setuju. Semua orang dari Divine Black menatap keduanya. Tentu saja, mereka jelas lebih lemah saat ini. Namun, menyerahkan ginseng itu terlalu berlebihan. Anggota Tritrutes berkomitmen dan tidak menunjukkan apapun selain penghinaan terang-terangan terhadap mereka saat ini. Kami bisa menyelesaikan ini dengan paksa jika kamu mau. Ketahuilah bahwa pihak Anda yang memulai ini sehingga Divine Black lah yang melanggar perjanjian, bukan kami. Su Yuyu direndam. Omong kosong yang tidak berdasar. Fuyu berteriak dengan mata berapi-api. Tritrutes konyol kali ini. Selama perang terakhir, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Genius Top Divine Black, Susu, juga tewas dalam pertempuran. Meskipun ada perjanjian damai, Liu Fuyu tidak pernah melupakan hal ini karena mereka sangat dekat. Su, cukup omong kosongmu. Anda di sini untuk menentang dan melanggar perjanjian sambil mencoba menyatakan malu-malu. Fuyu marah besar pada kedua kakak beradik itu. Banyak orang di Divine Black memiliki sentimen yang sama. Ini bukan sekedar kebetulan. Para ahli dari tiga kebenaran muncul di wilayah mereka dan masih memiliki keberanian untuk menjadi agresif. Rekan Daois Liu, itu bukan niat kami. Sekte kami selalu mematuhi perjanjian, tidak dapat Anda melihat bahwa kami telah berhenti mematuhi. Jika kami tidak mempedulikannya, apakah kalian semua masih hidup saat ini? Su Yuyu tersenyum dan kecewa. Pihak lain menjadi jengkel. Sulit untuk melawan partai yang lebih kuat. Hanya saudara-saudara ini yang bisa menekan mereka semua. Jadi, alasan dan logika tidak terlalu penting. Namun, sekte Anda mungkin tidak tulus dengan menjunjung perjanjian tersebut. Jin Qiao memasang senyuman palsu dan berkata, kami telah berhenti menyerang dan menunjukkan niat baik kami, bagaimana dengan Anda? Mengumpulkan begitu banyak orang di sini selain tidak ingin memberi kami ginseng, milik kami. Hal ini hanya dapat terjadi sebagai agresi. Ginseng ini kami temukan, bagaimana ini milikmu? Fuyu memiliki temperamen yang panas sehingga dia meledak sambil menunjuk ke arah Jin Qiao. Itu ada di dalam wilayah kami, jadi itu milik kami. Jin Qiao membalas, masih dengan senyuman, meski lebih dingin. Anda, ekspresi Fuyu menjadi tidak sedap dipandang. Belum terlambat untuk menyerahkannya. Yuyu mencibir dengan kilatan mematikan di matanya. Apakah kamu mendengarnya? Chen Chen mengangkat tangannya dan membungkus anak-anak dari Liu lagi. Mereka adalah yang terlemah dan bisa menjadi sandera yang baik. Jika Anda tidak menyerahkannya, jangan salahkan kami karena menggunakan kekerasan karena upaya damai telah gagal. Anda memilih pertempuran berdarah, bukan kami. Chen Chen menambahkan, keberanian. Huang Jie juga sangat marah karena ini jelas merupakan wilayah mereka. Rekan Daois Huang Jie, biarkan muda mengatasi masalah mereka. Jika Anda ingin melakukan pemanasan, kami berdua akan dengan senang hati menghibur Anda. Kedua saudaranya itu bersatu. Keempat senior di sisi Divine Black mengerutkan kening. Mereka pasti tidak bisa mengalahkan kedua saudaranya ini karena cakrawala budidaya. Terus terang saja, Su Yuyu sendiri yang bisa mengalahkan mereka berempat. Hal ini menempatkan keempatnya dalam posisi yang buruk, sama sekali tidak berdaya melawan dua pengganggu. Ayo serahkan ginseng darahnya, kayu bakar tidak akan kekurangan selama gunung hijau itu masih ada. Zhan Hu memberitahu tiga orang lainnya. Kami akan menarik diri sekarang dan mendapatkan pengembaliannya nanti. Huang Ning berpikir sejenak dan setuju. Huang Jie dan Liu Fuyu saling bertukar pandang. Mereka memahami mengapa ini adalah pilihan yang bijaksana, tetapi dirampok seperti ini sungguh membuat frustrasi. Tentu saja, Huang Ning dan Zhan Hu tidak kehilangan apapun dengan menyerahkan ginseng tersebut sekarang. Lagi pula itu bukan milik mereka. Saya kehilangan kesabaran.
Berikan di sini atau kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kalau begitu, sektemu harus mengambil mayatmu. Su Jinqiao tidak menahan diri. Itu akan menjadi mayatmu. Suara dingin terdengar dari atas. Semua orang mendongak dan melihat sebuah kapal terbang dengan 3 orang berdiri di dek, Li Qiye, Gong Qianyu, dan Lu Daowei. Itu kakak senior Qianyu. Para murid Divine Black menyediakan. Beberapa orang memerah karena kegembiraan sambil berpegangan tangan. Sekte mereka memiliki banyak ahli, Tritrutes tidak bisa ditanyakan kepada mereka. Mereka sudah terlalu lama menahan diri karena lebih lemah dari lawannya. Sekarang, Gong Qianyu telah tiba untuk menjadi pendukung mereka. Orang-orang dari 3 kebenaran menatap ke arah Qianyu. Kedua bersaudara itu memasang ekspresi serius. Ketenarannya tidak terbatas pada Divine Black. Dia terkenal sebagai seorang jenius di seluruh wilayah West King bagian utara. Belum lagi, dia adalah jenius termuda di alam samadhi. Apalagi Chen Chen yang agresif sebelumnya terhuyung mundur setelah melihatnya. Kamu pikir kamu bisa berbuat sesukamu di sini? Dia menyoroti mereka dan berbicara dengan tegas. Nona Gong, kami tidak memiliki niat buruk tetapi sekte Anda mencuri obat kami, itu sebabnya kami harus mengambil kembali. Kami akan membatalkan urusan lainnya. Su Jinqiao akhirnya angkat bicara. Sejak kapan Falcon Stream menjadi milik 3 kebenaran? Tampak bersinar dingin. Jika kamu tidak percaya padaku, jangan ragu untuk menyampaikannya ke sekte kami pasti akan memberikan yang layak. Su Yuyu dengan tenang tertegun. Cukup mengoceh. Bunuh mereka dan pulanglah, aku perlu tidur siang setiap hari. Li Qiye dengan malas memotongnya. Semua orang dari 3 kebenaran memperhatikan Gong Qianyu, tidak ada seorang pun yang memperhatikan Li Qiye sampai komentarnya tadi. Orang-orang dari Divine Black tidak berkata apa-apa karena mereka akrab dengan gaya Li Qiye. Zhan Hu dan Huang Ning mencibir, ingin melihat Su bersaudara memberi pelajaran pada Li Qiye. Bodoh yang kurang terbuka, tutup mulutmu saat para senior berbicara. Chen Chen segera berteriak. Di matanya, Li Qiye hanyalah murid biasa dari Divine Black. Paling-paling, pria itu adalah pelayan Qianyu. Kenapa dia peduli dengan karakter kecil seperti itu? Bunuh dia, Li Qiye dengan santai diperintahkan. Jangan lakukan itu. Baik Zhan Hu dan Huang Ning terkejut. Mengapa tidak? Qianyu menyoroti keduanya. Kita perlu mempertimbangkan perjanjian damai antar sekte kita, jangan membunuh atau menyebabkan perang. Keduanya saling memandang dan Zhan Hu angkat bicara. Kalau begitu perang, pergilah. Li Qiye mewakili lengan bajunya. Ini berkaitan dengan kelangsungan sekte, itu bukan terserah Anda. Berhentilah diam, teriak Huang Ning. Mundur. Qianyu memberitahu keduanya. Huang Ning dan Zhan Hu tidak punya pilihan selain mundur. Mereka berdiri di samping sambil menatap Li Qiye. Su bersaudara tersenyum, menikmati konflik internal dalam Divine Black. Saya mempunyai kebiasaan buruk untuk memihak pada rakyat saya sendiri. Anda berani mencoba dan mengambil barangnya. Itu berarti mencari kematian. Bunuh semua pemandangan buruk ini. Li Qiye mengalihkan pandangannya ke arah lawan. Mereka secara alami menjadi marah setelah dihina seperti itu. Bersambung.